Jaga prokes. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 148. Saya memilih untuk mundur dari jabatan Presdir. Beberapa eksekutif senior grup Citra Abadi adalah pemegang saham, sedangkan beberapa lagi adalah orang-orang yang menyukai Cynthia. Mereka tidak membiarkan Cynthia bertindak begitu sembrono dan ingin memisahkannya dari Sean. Akhirnya, mereka melaporkan masalah ini pada Virus. Tidak lama kemudian, Sean yang baru saja tiba di hotel untuk berkemas dan malam ini hendak pindah ke rumah pacarnya, Cynthia Yandra, tiba-tiba menerima telepon dari Virus. Sean mengerutkan keningnya. Dia sudah mengatakan bahwa setelah bercerai dari Gianna, dia ingin menjalani kehidupan biasa. Dia juga memberitahu Virus untuk tidak mengganggunya jika tidak ada sesuatu yang penting. Tampaknya Virus perlu memberitahukan sesuatu yang penting pada Sean. Sean menjawab telepon. Ada apa? Virus melapor. Tuan muda ketiga, pemegang saham grup Citra Abadi baru saja memaksa Cynthia untuk memilih antara memutuskan hubungan denganmu atau mundur sebagai presdir. Mereka juga mengatakan bahwa Cynthia adalah pacarmu sekarang. Apa itu benar? Sean mengangguk. Iya. Baru kemarin malam. Untuk sementara, jangan beritahu kakek. Baik, Tuan muda, jawab Virus. Dia hanyalah seorang pengurus rumah tangga sehingga tidak berani berbicara terlalu banyak mengenai hubungan Sean. Dia pun kembali bertanya. Lalu, bagaimana saya harus menangani masalah ini? Apa Tuan muda ingin membela Cynthia dan menyuruh para pemegang saham ini untuk tutup mulut? Sean berpikir sejenak. Jika Virus melakukan ini, Yoga pasti akan terus menyerang grup Citra Abadi sampai Citra Abadi bangkrut. Jika begini, banyak orang di Citra Abadi akan menderita kerugian besar dan cepat atau lambat Cynthia juga akan celaka. Di sisi lain, Sean juga ingin tahu bagaimana pilihan Cynthia. Lakukan saja apa yang dikatakan pemegang saham. Perintah Sean. Sebenarnya sekarang Citra Abadi sudah tidak perlu diselamatkan. Setelah terus-menerus diserang Yoga selama itu, reputasi Citra Abadi telah memburuk dan perusahaan itu sendiri sudah tidak memiliki banyak daya saing. Bahkan jika Cynthia terus menjabat sebagai presiden direktur, dia tidak akan tetap menjabat untuk waktu yang lama. Baik. Setelah Virus menutup telepon, dia segera menghubungi Cynthia. Tuan Virus. Presdir Cynthia. Jangan. Silakan panggil saya Cynthia saja. Cynthia. Yudhistira dan yang lainnya menghubungi saya untuk melaporkan situasi di perusahaan. Saya dengar keluarga Liono menyerang Citra Abadi karena hubunganmu dengan Sean. Benar. Saya dengar kamu sekarang pacar Sean. Apa kamu pikir Sean tidak benar-benar dikeluarkan dari keluarga besarnya? Sebagai pelayan keluarga Yuwono selama beberapa dekade, saya dapat memberitahumu dengan jelas bahwa Sean memang dikeluarkan dari keluarga besar dan tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke Inggris. Jika kamu melakukan ini karena status Sean sebagai tuan muda yang kaya, angan-anganmu ini salah besar. Virus mengatakan ini karena ingin menguji Cynthia. Bagaimanapun juga, Sean sudah pernah menderita karena seorang wanita. Cynthia segera berkata, Tuan Virus, saya tidak peduli dia tuan muda kaya atau bukan. Dialah orang yang saya suka. Entah dia orang kaya atau pengemis sekalipun. Itu tidak mempengaruhi dia menjadi pacar saya. Virus yang berada di Inggris menunjukkan senyum lega di wajahnya. Dia senang tuan muda ketiga akhirnya menemukan pasangan yang baik. Virus berkata, Cynthia, saya sangat mengagumimu. Tidak banyak wanita sepertimu. Namun, kenyataan sangat kejam. Saya juga tidak ingin karena hubunganmu. Saya jadi kehilangan keuntungan Citra Abadi. Sekarang saya akan memberimu dua pilihan.
putus dari Sean dan berhenti menghubunginya mulai sekarang. Lalu tunjukkan sikapmu itu pada keluarga Liono dan terus menjadi presidir grup Citra Abadi. Atau, kamu harus segera mengundurkan diri. Cynthia yang sedang duduk di kantor presidir menggigit bibirnya. Air matanya sudah mengalir. Virus menghela napas. Saya tahu kamu memulai karir sebagai sekretaris dan bekerja keras di Jakarta selama 7 tahun sebelum mencapai posisi presidir hari ini. Pikirkan dengan hati-hati. Apakah layak melepaskan 7 tahun kerja kerasmu untuk seorang Sean? Setelah Cynthia tidak berbicara untuk waktu yang lama, Virus tidak mendesaknya dan berkata, begini saja. Pikirkanlah baik-baik. Jika sudah, baru berikan jawabannya pada saya. Tidak perlu. Cynthia tiba-tiba menyahut dengan tatapan mata yang jauh lebih tegas. Saya memilih untuk mundur dari jabatan presidir grup Citra Abadi. Terima kasih, Tuan Virus, atas kepercayaan Anda pada saya selama ini. Maaf karena sudah mengecewakan Anda. Saya harap masih ada kesempatan untuk bekerja dengan Anda di masa depan. Sampai jumpa. Di dalam sebuah rumah misterius di Inggris, Virus menutup telepon dan tersenyum. Cynthia, kamu wanita yang sangat beruntung. Sekarang kamu sudah melepaskan posisimu sebagai presidir perusahaan kecil yang hanya bernilai 2 triliun. Tapi nantinya kamu akan menjadi presidir perusahaan besar kelas dunia dengan nilai ratusan triliun. Kata Virus, Tuan Muda ketiga tidak akan membiarkanmu pengorbananmu berakhir sia-sia. Pukul 11:30, Cynthia kembali ke area perumahannya dan berteriak di depan pintu. Sean, apa kamu di rumah? Pintu ini tidak bisa mendeteksi wajah. Sementara saat ini Cynthia sedang memegang barang-barang berat di kedua tangannya. Dalam beberapa detik, Sean membuka pintu dari dalam. Cynthia mengenakan kemeja putih, rok kerja yang panjangnya tanggung, dan sepatu hak tinggi hitam. Penampilannya masih memancarkan aura seorang presiden direktur yang bagaikan seorang dewi. Namun, dia membawa 2 tas belanja besar supermarket Lotte Mart yang sangat tidak sesuai dengan aura dewinya. Begitu melihat Sean, Cynthia langsung tersenyum. Aku tahu kamu pasti menungguku di rumah, kata Cynthia sambil melangkah masuk. Sean, aku membeli banyak bahan makanan. Aku ingin kamu mencicipi masakan khas Jawa Timur. Sambil berbicara, Cynthia hendak pergi ke dapur untuk memasak. Namun, Sean meraih pergelangan tangannya yang ramping dan mengambil kedua tas belanja itu, lalu meletakkannya di lantai. Sesudah itu, Sean menutup pintu. Sean tampak serius. Dia berjalan menghampiri Cynthia, membelai wajahnya, dan berkata, aku sudah melihat beritanya. Kenapa kamu mau mengundurkan diri sebagai presidir grup Citra Abadi? Apa mungkin karena aku? Cynthia menggunakan senyuman untuk menyembunyikan rasa tidak senangnya dan menjawab, bukan. Aku sudah tidak ingin bekerja di Citra Abadi lagi. Orang-orang yang ada di sana selalu membicarakanku di belakangku. Sean memegang tangan Cynthia dan berkata, aku sudah bertanya pada Yudhistira. Dia bilang kamu melepaskan posisimu sebagai presidir grup Citra Abadi demi diriku. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak sepadan dengan pengorbananmu yang sebesar itu. Setelah mengetahui pilihan Cynthia, Sean sangat tersentuh dan tidak menyangka Cynthia akan rela melepaskan karir yang telah dikejarnya demi dirinya. Jika ditukar dengan Gianna, kemungkinan Gianna akan memilih untuk melepaskan dirinya tanpa perlu berpikir. Bukan. Cynthia menjawab dengan tegas. Entah kamu sepadan atau tidak, itu tidak tergantung dari perkataanmu, tapi dari perkataanku. Sean sangat tersentuh sehingga dia bersumpah untuk menjadikan Cynthia sebagai presiden direktur perusahaan yang lebih besar nantinya. Tetapi, saat ini dia hanya bisa membalasnya dengan cara ini. Sean langsung memeluk Cynthia dan berjalan ke dalam kamar tidur. Cynthia terus memukuli Sean. Lepaskan aku. Aku masih harus memasak. Masak apanya? Tidak usah makan.
Sepatu hak tinggi Cynthia jatuh ke lantai satu persatu. Pada saat yang sama di Emerald Ville, Banten, Gianna baru saja bangun dari pelukan yoga. Gianna menggosok matanya yang kabur dan bertanya, "Suami, apa yang membuatmu begitu senang?" Petik 2. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.